Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa selama 40 hari yang telah dimulai dari tanggal 22 September sampai dengan 31 Oktober 2021. Untuk bulan Oktober, MDC Medan mengambil tema doa dan puasa. Ibadah puasa bersama akan dilakukan setiap hari Jumat secara onsite terbatas pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB di gereja dan akan tayang secara live streaming melalui Zoom. Link akan dibagikan kemudian. Minggu depan tanggal 31 Oktober 2021, kita kembali lagi beribadah secara onsite. Dan ibadah akan dilakukan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 WIB dan gelombang kedua pukul 11.15 WIB. Dan akan ditayangkan juga secara live di channel YouTube MDC Medan. Link pendaftaran yang bertujuan untuk memastikan kehadiran jemaat yang jumlahnya dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat gereja untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA pada nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Banyak orang mengaku bahwa mereka menyembah Allah yang maha kuasa dan benar. Memang tidak salah, tetapi apakah mereka menyadari bahwa untuk menyembah Allah yang benar harus ada keselarasan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah? Sebab Allah menghendaki kita kudus karena Ia kudus adanya. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Hanya melalui iman di dalam Kristus kita telah dikuduskan, sehingga kita dengan berani menghadap tahtanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus telah menyediakan fasilitas adikodrati untuk menikmati hubungan yang intim dengannya.
bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk orang di sekitar kita juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan yang Kau nyatakan pada kami, sehingga kami semakin mengasihi-Mu. Kiranya kami sebagai tubuh Kristus diberi kesadaran akan indahnya bersekutu dengan Engkau, sehingga seruan dan doa-doa kami terus terarah kepadamu. Keyakinan yang penuh pengharapan di dalam Engkau tidak berhenti karena ketidaktahuan kami, bahwasanya Engkau dapat dijangkau setiap saat, keadaan, dan dimanapun kami berada, Engkau ada. Melalui ibadah hari ini, celikkanlah mata rohani kami lebih mengenal-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Halo jemaat Tuhan, mari hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sebab hanya Kau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kau satu-satunya terang bagi jalan kami. Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. We worship you. We worship you. Kami mau sembah Allah kami yang hidup. Kami mau sembah Allah kami yang luar biasa. Hanya Kau satu-satunya. That is who you are. That is who you are. You are our waymaker, God. You are our maker, Sebab hanya Kau satu-satunya, Kau yang kami sembah. Kau pemberi jalan kami Tuhan. Kau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kami. Haleluya. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Medan yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kemenangan bagi kita semua. Tema kita pada bulan Oktober ini sangat relevan dan sangat menarik sekali dan sesuai dengan kehidupan kita saat ini, di mana dunia sedang dilanda oleh ketidakpastian oleh karena pandemi COVID-19. Akankah pandemi ini akan berakhir? Atau kapankah pandemi ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti keadaan seperti ini. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang berani memastikan keadaan dunia di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Cuma pertanyaannya saudara, bagaimana caranya? Dengan memadukan dua kekuatan yang luar biasa menjadi satu sinergi, yaitu antara kekuatan doa dan kekuatan puasa. Contoh sinergi dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-11. Alkitab mencatat ketika semua penduduk Sinear bersinergi satu dengan yang lainnya membangun menara Babel. Alkitab menuliskan bahwa apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Namun karena motivasinya tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengacaukan pekerjaan mereka. Sinergi antara doa dan puasa merupakan perpaduan dua kekuatan yang sangat besar.
Ditulis dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-21, saudara catat baik-baik. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi doa dan puasa yang bersinergi itu akan menghasilkan yang pertama ketidakmustahilan bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi, ketidakmustahilan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah mengusir ketidakpercayaan kita akan kuasa doa. Jadi saudara, mereka tidak bisa mengusir setan bukan karena setannya lebih hebat ya, bukan setannya lebih sakti, tetapi karena ketidakpercayaan mereka. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas kunci dari doa dan puasa yang berkemenangan di dalam kehidupan kita, yaitu kuncinya adalah kekudusan. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus menerangi hati kita. Bapak, terima kasih kalau Engkau akan menyingkapkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi kami semua, yaitu perpaduan, sinergi antara doa dan puasa. Dan kami percaya ketika kami mengerti ini, kami melakukan ini, akan ada terobosan besar terjadi ya Tuhan. Dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam gereja, bahkan di dalam kota ini, bahkan di dalam bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati kami dan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan, menyampaikan ini sehingga semuanya dapat diterima dan dapat dimengerti dan dapat dilakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kekudusan merupakan standar ilahi yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Contohnya dalam perjanjian lama di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam perjanjian baru tertulis dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat di atas kekudusan menyangkut yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita, hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Tapi yang kedua perlu dicatat, hubungan kita dengan sesama itu juga menentukan kekudusan kita, saudara. Dan yang ketiga menyangkut seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita, yaitu roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Nah, apakah itu kekudusan? Kudus dalam bahasa Ibrani, kados, yang artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Artinya saudara, kita memisahkan hidup kita, mengkhususkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Namun saudara, tidak berarti memisahkan diri dari dunia ini, melainkan tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan kekudusan itu adalah nature-nya Allah sendiri. Nah, kekudusan yang Tuhan kehendaki seperti apa? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya atau seutuhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, Tuhan minta kita kudus dalam seluruh bagian hidup kita. Yaitu yang pertama tentu roh kita. Roh kita dikuduskan pada saat kita menerima Yesus, kita lahir baru. Jiwa kita yaitu apa? Pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan-keinginan kita, kehendak kita tentunya harus sesuai dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga yaitu tubuh. Tubuh berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita
yang juga harus selaras dengan kehendak Tuhan. Perlakuan kita terhadap tubuh kita dan termasuk saudara perlakuan kita kepada sesama kita. Nah, pentingnya kekudusan dalam doa dan puasa. Kita akan membahas hal ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya kekudusan di dalam doa. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, satu ayat yang sangat kita kenal sekali ya. Ayat ini berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apa saudara? Mendengar doa kita, seruan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Mendengar apa saudara? Doa kita, seruan kita ialah apa? Segala dosamu. Jadi penting sekali kekudusan di dalam doa. Dalam Markus 11 ayat yang ke-25 dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian. Saat kamu meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu sakit hati kepada seseorang, maafkanlah orang itu supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni semua kesalahanmu. Jadi saudara, kepahitan, kekecewaan itu akan membuat doa kita terhalang saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dan yang kedua, saudara, doa sangat erat hubungannya dengan keinginan-keinginan yang salah. Ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah saudara, ada orang yang tidak berdoa ya tentunya nggak dapat apa-apa ya saudara. Tapi ayat selanjutnya menjelaskan ada juga orang yang berdoa tapi nggak dapat apa-apa juga saudara. Kenapa? Ayat yang ketiga menjelaskan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa saudara? Hawa nafsumu. Jadi hawa nafsu kita itu menggambarkan, melambangkan ketidakkudusan kita. Dan ketidakkudusan itu menghalangi doa kita. Dan yang ketiga, nah ini menarik sekali saudara. Kadang-kadang kita nggak berpikir tentang hal ini. Yaitu perlakuan kita terhadap orang yang lebih lemah. Ya, orang yang lebih lemah dari kita. Memang dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, ini berbicara tentang perlakuan suami terhadap istri. Tapi saya pikir orang yang lebih lemah bukan hanya istri ya. Mungkin juga staf kita, karyawan kita, atau siapapun yang kita anggap mereka lebih rendah dari kita. Dan kita anggap mereka orang yang lemah. Sehingga kita melakukan mereka dengan sewenang-wenang. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi perlakuan kita terhadap orang yang lebih lemah, apakah istri ataukah mungkin karyawan atau staf kita, saudara, itu menentukan juga kekudusan kita. Ya. Nah hal ini juga berlaku saudara tentang kekudusan dalam hal berpuasa. Tadi tentang hal doa ya, tentang berpuasa juga demikian. Bagaimana seseorang memperlakukan sesamanya itu akan menentukan kekudusan kita terhadap Tuhan. Ada satu ayat yang cukup panjang sekali ya, tapi saya perlu membahas ini, yaitu tentang puasa yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, akibat dari ketidakkudusan itu, akibat perlakuan kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita perlakukan dengan sewenang-wenang saudara. Yesaya 58, saya mulai dengan ayat yang ketiga menjelaskan demikian ya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi ada satu pertanyaan nih, kami udah puasa, tapi kok kayaknya nggak ada jawaban ya. Engkau nggak memperhatikan. Mengapa kami merendahkan diri katanya dan engkau tidak mengindahkannya juga? Udah puasa merendahkan diri, kok nggak diperhatikan Tuhan, nggak diindahkan Tuhan. Nah ayat selanjutnya berkata begini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi self-center, berpusat kepada diri sendiri. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Yesaya 58 ayat yang 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa? Berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu atau doamu tidak akan didengar di tempat tinggi, saudara. Jadi dengan cara berpuasa seperti ini, memperlakukan orang semaunya sendiri, saudara, itu membuat doa kita, bahkan puasa kita, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam Yesaya 58 ayat ke-5 dijelaskan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Ini pertanyaan dari Tuhan, sungguhkah ini puasa yang aku kehendaki, kata Tuhan, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat yang ke-6, Tuhan menjawab begini, saudara, bukan. Jadi bukan itu, saudara. Ya, berpuasa dengan cara yang seperti itu bukan berpuasa yang Tuhan kehendaki. Berpuasa yang Tuhan kehendaki seperti apa? Ayat yang ke-6 menjelaskan begini, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, ya, kesombongan, otoriter. Nah, belenggu-belenggu kelaliman itu yang ada di dalam diri kita itu harus dilepaskan dulu, saudara. Dan melepaskan tali-tali kuk, ya, yang mengikat kita, saudara, yang membuat kita sombong, itu tali-tali kuk itu harus diputuskan dulu. Supaya dikatakan engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi Tuhan harusnya berurusan dengan kita dulu. Belenggu-belenggu kesombongan, belenggu-belenggu otoriter, kelaliman, merasa hebat, itu harus diputuskan dulu dari kehidupan kita. Alkitab berkata apa? Tuhan menentang orang-orang yang sombong, saudara. Jadi bagaimana mungkin kita merendahkan diri di atas gunung gitu, saudara, ya. Itu merupakan satu gambaran, ya, merendahkan diri tapi di atas gunung, ya, kelihatan juga, saudara. Dan itu yang gak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dijelaskan lebih lanjut, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, ini yang harusnya kita lakukan supaya puasa kita berkenan kepada Tuhan. Kita memecah-mecahkan roti, kita membagi-bagikan berkat buat orang-orang yang membutuhkan, kita memberikan juga mungkin pakaian kepada mereka yang telanjang, saudara. Itulah puasa yang sesungguhnya yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan cuma nggak makan aja, saudara, tapi sikap hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan sikap hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan apabila itu kita lakukan, ayat yang ke-8 dan ke-9 ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita berdoa dan kita berpuasa, ada satu terobosan terjadi. Ayat yang ke-8 berkata begini, pada waktu itulah. Pada waktu kapan, saudara? Ketika kita berpuasa dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Haleluya. Amin, saudara. Pada saat itulah terang itu akan merekah seperti fajar. Bahkan kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan dengan segera, Alkitab katakan. Dan kebenaran itu menjadi bagian di depan kita dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Amin, saudara. Ayat yang ke-9. Nah, ini juga luar biasa. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, artinya berdoa, berpuasa, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Saudara, tentunya saudara ingin, ya, doa puasa kita berakhir seperti itu, ya. Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan menolong kita, dan dia mendengar doa kita, mendengar puasa kita, berkenan kepada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Nah, saudara, saya akan memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh kuasa doa dan puasa, ya, yang menjadi satu, yang mengakibatkan terjadinya terobosan di dalam kehidupan banyak orang. Jadi the power of pray, ya, kuasa doa
Dan the power of fasting itu digabungkan, itu menjadi sebuah ledakan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Contohnya, ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan, banyak sekali sebetulnya, tetapi saya ingin contoh beberapa saja, ada 3 contoh. Yang pertama yaitu Esther. Ketika Esther menyerukan puasa selama 3 hari kepada semua ajudannya, saudara, kepada semua orang Yahudi pada waktu itu, karena pada waktu itu orang Yahudi diancam untuk dimusnahkan oleh rencana jahat si Haman, saudara. Dan semuanya udah disebarkan dan raja juga percaya, saudara. Dan akibatnya, saudara, Esther mengumumkan untuk mengadakan puasa di Puri Susan pada waktu itu. Semuanya harus berpuasa dan Esther pun berpuasa selama 3 hari dan dia akan menghadap kepada Raja Ahasiweros. Karena sebetulnya kalau dia menghadap dan tidak dipanggil oleh raja, bisa saja dia dicopot kedudukannya sebagai ratu pada zaman itu, saudara. Namun Esther memberanikan diri, dan saya ingat sekali sebuah pernyataan Esther yang berkata begini, seandainya aku harus mati, nggak apa-apa deh aku mati. Wow, luar biasa, saudara ya. Tapi dia nggak nekat begitu aja, dia puasa, dia doa, dan semua orang Yahudi berdoa dan berpuasa. Dan akibatnya saudara tahu, ketika Esther menghadap kepada Raja Ahasiweros berkenan menerima Esther. Dan disitulah terbongkar semua rencana Haman yang jahat, saudara. Dan akibatnya orang Yahudi dibebaskan dari rencana jahat si Haman itu. Dan sebaliknya si Haman itu dihukum mati oleh Raja Ahasiweros. Digantung, saudara, di tempat di mana dia menyiapkan gantungan itu buat orang-orang Yahudi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara tahu tentang Yunus. Ya, Yunus diutus untuk memberitakan bahwa Niniwe itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kejahatan kota Niniwe itu sangat luar biasa, ngeri sekali, sadis, saudara. Dan waktu itu Yunus sebetulnya nggak mau ke Niniwe, makanya dia lari ke Tarsus, saudara. Dan kita tahu kisahnya, ya, kapal yang dinaiki oleh si Yunus dihantam oleh ombak dan akhirnya Yunus itu dibuang ke laut, dimakan oleh ikan, dan 3 hari kemudian dikeluarkan dari perut ikan, saudara. Dan kita tahu kisahnya, Yunus sebetulnya nggak sungguh-sungguh ingin Niniwe bertobat, ya saudara. Tapi yang terjadi, ya udah, Yunus akhirnya memberitakan untuk Niniwe bertobat, saudara. Dan ditanggapi dengan luar biasa, diresponi dengan luar biasa. Bahkan Raja Niniwe itu menyuruh semua orang berpuasa. Bahkan hewan-hewan juga nggak dikasih makan, suruh ikut puasa, saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa, saudara? Tuhan menurunkan belas kasihannya untuk Niniwe. Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan dan Niniwe dibebaskan dari penghukuman. Itu akibat dari apa, saudara? Akibat sinergi antara doa dan puasa. Jadi bayangkan, saudara, kalau kita gereja Tuhan bersatu padu dalam doa dan puasa, ya, kita percaya Tuhan akan memulihkan kota kita, Tuhan akan memulihkan Medan, Tuhan akan memulihkan Indonesia, saudara. Amin, saudara. Contoh yang ketiga, ini dari Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus berpuasa 40 hari. Ya, kita tahu Yesus berpuasa, masuk ke padang gurun 40 hari, saudara. Dan ketika mau mengakhiri puasanya itu, iblis menggoda dia dengan 3 pencobaan. Kita tahu 3 pencobaan itu, saudara. Dan Yesus menjawab, ada tertulis, dan ada tertulis. Dia tidak melawan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia melawan dengan firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Itulah senjata dalam doa dan puasa, saudara. Ada firman Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi setelah itu? Yesus keluar dari padang gurun itu dengan kemenangan, saudara. Ya, tipu daya iblis dihancurkan dan Yesus keluar dari padang gurun dipenuhi oleh Roh Kudus dan Yesus melayani dengan dahsyat, dengan kuasa yang luar biasa. Nah, saudara, doa dan puasa tanpa kekudusan adalah sesuatu yang apa, saudara? Sia-sia. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini saya akan akhiri dengan satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, jika seseorang menyucikan dirinya,
dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagian kita, saudara, ada, yaitu apa, saudara? Setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, ya kita harus menjaga hidup kita tetap kudus. Seperti pokok anggur itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita lepas dari Tuhan. Jangan sampai kita lepas dari kekudusan Tuhan. Makanya Alkitab katakan kita harus menguduskan diri, saudara. Menjaga secara sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga dengan sungguh-sungguh juga perlakuan kita, tindakan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, kekudusan itu menyangkut ya dua hal. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa perlakuan kita terhadap sesama kita. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ada dua hal, yaitu yang pertama hati kita, saudara, hati kita perlu dijaga, dan kemudian juga jiwa kita, pikiran, perasaan kita, dan kehendak kita juga harus dijaga. Dan yang ketiga apa? Tangan kita harus dijaga. Tangan ini berbicara tentang apa? Ya, kelakuan kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, itu akan menentukan kekudusan kita kepada Tuhan. Jadi bagian kita dalam, kalau kita ingin dipakai menjadi perabot yang mulia, kalau kita ingin melihat terobosan yang luar biasa di dalam jemaat GKPB Medan, saudara, di dalam kehidupan pribadi saudara, dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan saudara, saudara, kekudusan itu adalah hal yang mutlak di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini, the power of synergy yang selama 1 bulan ini kita bahas, saudara, bahwa doa dan puasa itu memang betul sangat powerful sekali. Tetapi kuncinya, saudara, salah satu kuncinya adalah kekudusan. Kesimpulannya adalah kekudusan itu adalah kunci untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah dan kuasa dan kebenarannya. Ya, tentunya melalui Yesus, saudara. Kita tidak bisa masuk melalui jalan yang lain, hanya melalui Yesus. Kekudusan itu hanya dapat kita alami melalui Yesus. Dan kekudusan itu adalah kunci dari keintiman kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita ingin dengar suara Tuhan, kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kita ingin doa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, itu hanya kita bisa dapatkan melalui apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Dan keintiman gak akan terjadi, saudara, tanpa kekudusan. Ingat, Allah itu kudus. Ya, Allah itu kudus, nggak mungkin dia bisa bersama-sama dengan ketidakkudusan. Dan bersyukur kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Jadi holiness is the key to intimacy with God. Dan yang ketiga, holiness is the key to victory. Jadi kekudusan itu adalah kunci untuk mengalami apa, saudara? Kemenangan. Ingat tadi, Yesus berpuasa 40 hari, dia menjaga kehidupannya, dia tidak takluk kepada tipu daya iblis, sehingga dia keluar sebagai pemenang dari padang gurun dan hidup diurapi oleh Allah, melayani Tuhan dengan kuasa dan urapan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami terobosan, ingin mengalami kemenangan, holiness is the key to victory. Kekudusan adalah kunci daripada kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, holiness is the key to success. Jadi kalau kita ingin sukses, saudara, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesuksesan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah siapa? Yusuf. Yusuf itu mengalami kesuksesan yang luar biasa ya. Secara dunia kita lihat ya, kesuksesannya luar biasa, saudara. Dari budak, bayangkan dari budak, saudara, di rumah Potifar, kemudian masuk penjara jadi narapidana, saudara. Kemudian dia masuk ke istana. Wow, luar biasa. Itu kehidupan yang sukses. Dan saudara tahu kuncinya adalah apa? Salah satu kuncinya adalah Yusuf menjaga kekudusan, saudara. Dia hidup benar. Waktu di rumah Potifar, dia menjadi budak yang benar, menjadi hamba yang benar, sehingga dia diangkat menjadi kepala dari budak-budak, saudara. Karena Alkitab katakan, Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf untuk mengatur rumah tangganya, saudara ya.
Dia menjaga integritas kehidupannya dengan luar biasa. Dan ketika dia berhasil menjadi kepala dari budak-budak itu, saudara, istri Potifar tertarik dan digodalah si Yusuf ini hari demi hari, minggu demi minggu dengan berbagai cara, saudara. Bukan 1-2 hari, saudara, tetapi saya yakin berhari-hari, berminggu-minggu si istri Potifar ini mencari kesempatan untuk menjatuhkan si Yusuf, menggoda si Yusuf supaya Yusuf meninggalkan kekudusannya dan mengalami kejatuhan, hidup dalam kedagingan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Dia berkata, masakan aku mau berbuat dosa kepada Tuhan? Jadi holiness is the key to success. Demikian juga ketika dia di penjara, dia tetap memiliki integritas yang luar biasa. Dia dipercaya oleh kepala penjara untuk apa, saudara? Untuk mengatur semua makanan bagi orang-orang yang ada di situ, dan dia menjadi orang kepercayaan. Dia bekerja dengan integritas. Holiness is the key to success dalam kehidupan si Yusuf. Nah, inilah, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa doa dan puasa itu penting. Doa puasa itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Tapi tanpa kekudusan, doa dan puasa tidak ada artinya sama sekali. Tanpa kekudusan, doa dan puasa itu hanya sekedar sebuah liturgi agama, sebagai sebuah kewajiban yang tidak akan membuka pintu surga dan membuka kuasa Allah dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berdoa, menantang saudara semua. Ayo, lakukan doa puasa dengan motivasi yang benar, lakukan doa puasa dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, lakukan doa puasa di dalam kekudusannya Tuhan, sehingga apa yang saudara lakukan tidak akan sia-sia. Saya mendukung doa puasa saudara yang saudara lakukan hari-hari ini, dan saya percaya pada endingnya, pada akhirnya saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, dan terobosan-terobosan besar akan terjadi dalam kehidupan pribadi saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, bahkan di gereja di mana saudara berjemaat akan ada terobosan yang luar biasa. Mari kita berdoa supaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya ketika kami melakukan doa dan puasa dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, kami akan melihat terang Tuhan terbit atas kami. Kami akan melihat kebenaran berjalan di depan kami dan kemuliaan berjalan di belakang kami. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan melihat jawaban-jawaban doa kami secara luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat juga jiwa-jiwa akan mengalami pertobatan yang luar biasa, dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa ketika kami berdoa, berpuasa bersama-sama dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok kesan yang ada, di dalam jemaat MDC Medan yang ada, ketika kami merendahkan diri sungguh-sungguh dan kami memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kami membagi-bagikan roti, kami membagi-bagikan waktu kami, perhatian kami, kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami akan melihat terobosan terjadi di dalam jemaat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur, dan hamba berdoa memberkati jemaat MDC Medan, sehingga dalam doa puasa yang sudah dicanangkan ini Tuhan, jemaat MDC Medan akan melihat kemuliaan Tuhan. Jemaat MDC Medan akan mengalami pertolongan Tuhan, dan akan terjadi terobosan-terobosan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terbaik
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dengan anugerah yang sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang Tuhan Yesus sendiri mengasihi engkau. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, penyertaan, perlindungan, pertolongannya sempurna di dalam kehidupanmu. Biar Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau, dan menghindari engkau dari segala malapetaka, kecelakaan apapun, ditolak di dalam nama Yesus, dihalau dari kehidupanmu. Mulai hari ini terus dan selamanya, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kebenaran firman-Nya, di dalam kehendak-Nya, yang mulai hari ini terus dan selamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang